Saudaraku yang terkasih, kita akan lanjutkan pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini, meskipun kita hanya beberapa yang datang. Amin. Kita langsung buka Alkitab kita, saudara-saudara. Kita baca dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 1-2 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, dan juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini, perikop yang kita baca ini menyuruh kita, mengajar kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan rohani kita, seluruh persenjataan rohani kita. Jadi kepada kita, saudara-saudara, kepada kita itu dikaruniakan persenjataan rohani. Apa saudara? Persenjataan rohani. Kepadamu dikaruniakan persenjataan rohani, ya. Nah, tapi kepada kita itu hanya diberikan persenjataan rohani itu, gitu loh. Hanya diberikan. Artinya yang memegangnya, yang memakainya harus tangan kita. Sama seperti kepada para prajurit, para tentara, oleh markas kepada mereka ini diberikan senjata ketika mereka akan masuk ke medan perang, diberikan senjata. Seperti sekarang kan sedang ada perangnya di Ukraina. Nah, itu kepada tentara-tentara itu diberikan senjata oleh markasnya gitu, oleh pimpinannya. Nah, tapi yang memakai senjata itu harus prajurit itu sendiri. Betul tidak? Harus prajurit itu sendiri. Kalau dia tidak pakai senjata itu, maka secanggih-canggihnya senjata itu, maka senjata itu tidak berguna. Tidak akan berdampak senjata itu, meskipun dia keren. Meskipun dia misalnya senjata otomatis yang super canggih yang diberikan oleh markasnya kepada dia, tapi kalau dia tidak pakai dengan tangannya, dia tidak pakai itu senjata, maka percuma secanggih-canggihnya senjata yang diberikan itu. Nah, jadi memang senjata itu harus dipakai, katakan harus dipakai. Nah, kepadamu saudara-saudara itu diberikan segala persenjataan rohani. Ya, kepada kita diberikan persenjataan rohani. Tapi tidak otomatis karena kepada kita diberikan persenjataan rohani, tidak otomatis senjata itu bermanfaat. Tidak otomatis senjata itu
berguna bagi kita, tidak otomatis dia menjadi bekerja gitu loh. Senjata itu bagi kita, harus kita yang memakainya. Paham gak kira-kira? Persenjataan rohani yang diberikan oleh Allah, oleh Bapa kepada kita, harus kita pakai. Kalau tidak, percuma. Dan kebanyakan kita sebetulnya selama ini, kebanyakan kita itu seringkali tidak memakai senjata itu. Tidak kita pakai. Tidak kita pakai senjata. Dikaruniakan kepada kita tapi tidak pernah kita pakai atau jarang kita pakai. Akibatnya apa? Akibatnya banyak yang suam-suam kuku. Banyak yang suam-suam kuku, ya. Banyak yang mudah kendor karena tidak pakai senjata itu. Nah, jadi saya mau supaya kita itu mau memakai senjata itu, perlengkapan rohani itu. Amin. Engkau harus mau memakai perlengkapan rohani itu. Kenapa? Karena kita punya banyak musuh. Kita punya banyak lawan. Lawan kita bukan darah dan daging. Apa maksudnya bukan darah dan daging? Lawan kita bukan manusia, ya. Lawan kita bukan manusia. Karena yang namanya darah dan daging itu manusia. Jadi lawan kita itu bukan manusia. Tapi apa lawan kita? Lawan kita ialah roh-roh yang berkuasa di awan-awan, di sekitaran, dan juga roh-roh yang mempengaruhi manusia. Ya, yang menghasut manusia. Di belakang manusia yang jahat ada roh. Roh yang menipu dia, roh yang menggerakkan dia, roh yang menghasut dia. Itulah lawan kita gitu. Jadi kalau ada seorang yang jahat kepada kita, ya, kalau ada seorang yang menyerang kita, hal pertama yang harus engkau sadari adalah bahwa sebetulnya lawanmu yang paling asli adalah roh yang ada di belakangnya dia. Orang ini hanyalah orang yang dipermainkan atau ditunggangi oleh roh itu. Gitu. Roh ini ditunggangi oleh roh itu. Jadi lawan kita sebetulnya roh yang ada di belakang manusia ini. Itulah lawan kita yang sejati. Nah, jadi kita kepada orang ini kita ampuni dia dari hati kita supaya hati kita tetap bersih dari kecemaran, bersih dari yang namanya kerut-kerutan, ya. Kita mengampuni dia, tapi kita berharap bahwa roh yang menunggangi ini kalah, gitu loh. Kalau bisa, gitu kan? Kalau ada kesempatan lah misalnya. Tapi seringkali orang ini tetap ditunggangi sampai dia menjadi pengacau kemana-mana, mengacaukan sana, mengacaukan sini, karena dia tidak tahu bahwa dia sedang ditunggangi. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada roh. Inilah lawan kita. Amin. Nah, roh ini saudara-saudara, dia itu bermaksud mencelakai kita. Roh itu bermaksud untuk menjatuhkanmu. Ya. Roh itu bermaksud untuk menjatuhkanmu dalam segala situasi, dengan segala cara. Roh itu bermaksud menjatuhkan kita. Orang-orang Kristen, sasaran tembak dia itu kita. Dan kita terus diserang dari segala penjuru, dari segala cara, bagaimana supaya kita ini jatuh. Bagaimana supaya kita ini jatuh? Karena apa? Karena roh-roh itu, iblis, ya, roh-roh pasukan iblis itu membenci kita. Membenci kita karena kita adalah domba-domba tebusan Kristus Yesus, dan kita dibenci oleh kerajaan roh ini, kerajaan kegelapan ini. Jadi kerajaan musuh ini, kerajaan kegelapan ini ingin supaya kita jatuh. Ya, ingin supaya kita apa? Jatuh. Dengan segala cara dia berusaha menjatuhkan kita. Maka sadari satu hal, bahwa kita itu sebetulnya adalah orang-orang yang berada dalam zona perang, ya, dalam zona perang. Tidak ada zona kenyamanan sebetulnya, ya. Ketika kita nyaman, maka itu bahkan sasaran itu bahkan kenyamanan itu menjadi senjata yang ampuh dari musuh untuk menjatuhkan kita. Jadi kenyamanan pun dipakai oleh musuh untuk menjatuhkan kita.
Kita itu betul-betul sedang berada di zona perang. Katakan zona perang. Ya, tujuan musuh untuk selalu menjatuhkanmu. Ya, segala macam cara dia pakai. Pertama-tama yang paling umum ialah roh-roh itu menghasut seseorang, menghasut orang-orang untuk membencimu, untuk mengancammu, untuk menindasmu. Ya, dipakai. Orang-orang itu dipakai oleh roh-roh ini untuk menindas kita, untuk menekan kita, dan kita tertekan. Ya. Kita tertekan. Nah, seringkali kalau kita gagal memahami, kita jadi sakit hati sama orang ini. Kita jadi dendam sama dia. Ya, kita jadi merasa luka. Terluka batin kita karena perbuatan orang ini. Tapi mulai hari ini engkau harus sadar bahwa ini bukan tentang dia saja, melainkan tentang roh yang ada di belakang dia. Paham? Jadi kalau ada orang yang jahat kepadamu mulai hari ini, ingatlah, dengarlah, ada roh di belakang dia. Roh yang memusuhimu. Itulah sebetulnya yang sedang mencoba menjatuhkanmu. Ya, roh yang di belakang orang itu, yang menunggangi orang ini. Bisa dipahami? Jadi supaya fokus fokus reaksimu bukan kepada orang ini. Supaya fokus reaksi kita bukan kepada orang ini. Kalau fokus reaksi kita kepada orang ini, maka kita sakit hati kepada dia. Kita dendam kepada dia. Ini yang sering menjatuhkan orang Kristen, terutama perempuan. Rasa sakit hati ini karena dia fokus kepada si pelakunya gitu. Tapi kalau kita mulai memahami bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, melainkan roh-roh yang menunggangi manusia, maka kita tahu di belakang orang ini ada musuh kita. Jadi dia hanya sedang menunggangi orang ini. Ketika kita memahami itu, ketika engkau memahami itu, maka terhiburlah sedikit perasaanmu terhadap kesalahan orang ini. Paham gak kira-kira? Perasaan kita sedikit sedikit mengerti gitu kan? Karena kita tahu dia sedang ditunggangi. Ada sedikit perasaan mengerti, dan itu bisa menjadi sumber dari rasa sakit hati kita menjadi hilang. Karena kita mengerti sesuatu, bahwa orang ini sedang tertipu, bahwa orang ini sedang terhasut, bahwa orang ini sedang ditunggangi. Paham? Seperti apapun itu mungkin. Dia mungkin mengamuk, dia mungkin bagaimana, memaki-makimu, memukulmu. Ingat bahwa dia ini ada yang menunggangi dia. Itulah musuhmu. Paham? Saudara-saudara? Itu dia ya, supaya jadi fokus reaksi kita jangan salah, jangan tuju kepada si manusianya, darah dan daging itu, melainkan kepada roh yang menunggangi dia. Apalagi yang sering ya, dari sudut mana lagi roh yang musuh kita ini mencoba untuk menjatuhkan kita ya. Juga misalnya dari kenyamanan hidup. Ini paling banyak menjatuhkan orang Kristen itu kenyamanan hidup. Ketika hidup kita nyaman, maka kita ingin santai. Ketika kita nyaman, maka kita ingin tidur. Maka kita tidak ingin bekerja, kita tidak ingin berbuat gitu kan, karena nyaman. Gitu. Karena semua ada yang mengerjakan, semua sudah aman semuanya. Sudah tenang semuanya. Maka kita menjadi tidur lagi. Itulah sebabnya sebetulnya ya, saudara-saudara, sebetulnya orang Kristen itu lebih butuh salib daripada kenyamanan. Kenapa? Ketika orang Kristen ada salib, maka dia punya alasan untuk terus berdoa dan menyembah Tuhan. Tapi ketika dia mulai nyaman, hidupnya aman-aman saja, baik-baik saja, maka dia mulai kendor. Yang mau saya katakan, ada ancaman dari kenyamanan. Ada ancaman dari situ. Apa itu? Kendor. Oleh karena itu kita pakai persenjataan untuk mengalahkan itu. Mengalahkan rasa kendor rohani itu.
Bisa dimengerti saudara-saudara? Jadi kita itu sebetulnya butuh salib, butuh tekanan. Ketika kita merasa tertekan oleh musuh, maka kita punya alasan mengangkat tangan. Dulu saya ada teman kami sakit tumor, ya, sakit tumor, seorang ibu, tumor payudara. Jadi selama sakit tumor dia waktu itu, dia cerita bahwa dia terus siang malam berdoa, siang malam menangis menyembah Tuhan. Pagi berdoa menyembah Tuhan, siang juga begitu. Kapan dia sendirian dia menangis menyembah Tuhan, memanggil nama Tuhan. Sore begitu, malam begitu. Dia tidak ingin sibuk ke sana, dia tidak ingin sibuk ke sini. Dia hanya ingin bersama Tuhan selama dia sakit itu. Ya. Dia mengalami, ya, salib yang dia alami itu membuat dia menjadi sangat terpanggil untuk menyembah Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Karena Tuhanlah penghiburannya, rasa takutnya dia bisa hilang ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia memikir-mikirkan penyakitnya, ketika dia merasakan mengentak dari rasa sakit itu, sakit sekali, lalu dia datang kepada Tuhan, dia merasa terhibur. Itu sebabnya dia selalu berdoa siang malam berdoa. Dia cerita itu. Tapi ketika sakitnya disembuhkan Tuhan, kendor lagi. Mulai lagi kendor. Memang awalnya bersyukur, terima kasih Tuhan sudah sembuh. Tapi tidak lagi mengalami jam-jam doa seperti saat sedang sakit itu, gitu kan. Sudah mulai bisa lagi jalan-jalan, mulai lagi bisa kemana-mana, menikmati kesibukan ini, kesibukan itu kan. Akhirnya kendor lagi. Nah rupanya saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kenyamanan yang situasi kenyamanan itu tidak membuat kita menjadi kendor? Harus pandai memanajemen diri, ya. Jadi rupanya kita ini harus juga memanajemen diri. Bagaimana caranya supaya kita ini saudara-saudara itu kalau bisa mengalami tekanan juga lah, ya kan, seperti itu kan. Jangan terlalu hilanglah dari tekanan itu gitu. Karena tekanan itu membuat kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Jangan terlalu, memang daging kita tidak suka tertekan, ya. Ketika kita mengalami tekanan, daging kita tidak suka. Tapi jiwa kita sebetulnya dilatih oleh tekanan itu untuk selalu memandang kepada Tuhan. Kalau daging kita maunya janganlah dulu ada tekanan ini gitu. Tapi begitu tekanan itu tidak ada, ya daging kita yang menjadi nyaman. Gitu. Jadi pelihara semangat. Amin. Pelihara semangat. Apalagi yang bisa membuat musuh, roh-roh penguasa di udara yang membenci kita itu bisa mengalahkan, bisa menjatuhkan kita, saudara-saudara. Tadi dengan menunggangi orang lain, berbuat jahat kepada kita. Memang penguasa ini pun, orang yang ditunggangi ini pun sedapat-dapatnya harus memang kita beri nasihat atau kita beri kepada dia penjelasan lah atau apalah namanya kan. Tapi kalau kita melihat bahwa dia terlalu ditunggangi, terlalu dipengaruhi oleh penunggangnya itu, ya sudahlah, mundur saja kita dari dia, kita menjauh saja daripada kita menjadi sakit hati, daripada kita menjadi berkelahi hadap-hadapan dengan dia, karena lawan kita bukan dia gitu. Lawan kita bukan dia. Saya melakukan itu karena apa? Karena saya tahu lawan saya bukan mereka, melainkan roh-roh yang menunggangi mereka. Itu sebabnya ya sudahlah, saya menjauh saja, kira-kira begitu. Nah, apalagi roh menunggangi manusia, juga roh memanfaatkan kenyamanan yang kita alami. Apalagi yang menjadi persenjataan iblis untuk menjatuhkan kita. Salah satunya juga saudara-saudara adalah lewat pengajaran-pengajaran yang salah, lewat kesesatan, ya. Kemudian dengan segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi si jahat itu saudara-saudara itu setiap saat memanahmu,
Ngerti enggak? Memanahmu. Setiap saat engkau jadi panah. Engkau tahu enggak? Tahu enggak saudara panah apa dari si jahat itu? Tahu enggak? Panah apa yang berasal dari si jahat ini? Yang selalu diarahkan kepada kita. Saya mau beritahu. Salah satu yang terbesar nama panah mereka itu, nama anak panahnya itu adalah panah penuduhan. Panah penuduhan. Jadi ini anak panah penuduhan nih, diarahkan kepadamu. Itu sebabnya banyak orang Kristen merasa tertuduh-tuduh. Ya. Merasa tertuduh-tuduh. Itu panah. Panah dari musuh. Ya. Dituduh, kamu kan gak mengasihi Tuhan, kamu kan begini, kamu kan begini. Itu panah. Jangan dengarkan itu, jangan nikmati itu dalam pikiranmu. Jangan anggap itu teguran Tuhan atau dari Tuhan, itu serangan musuh. Amin. Itu serangan musuh. Jadi kalau engkau mengalami tuduhan di alam roh, dengar, itu bukan suara Tuhan, melainkan panah yang menyerangmu. Ya. Panah yang menyerangmu. Kalau dari Tuhan, dia sifatnya itu memelukmu seperti seorang tua mengajari anaknya. Bukan menuduh. Tapi kalau dibilang, kau sudah begini, kau sudah begitu, itu tuduhan di alam roh. Dulu saya sempat juga mengalami yang namanya periode seperti itu. Ya, berhadapan dengan tuduhan di alam roh. Bukan manusia yang menuduh saya, tapi di alam roh. Ketika saya memejamkan mata mencoba berdoa, saya merasa ada tuduhan. Dan pada saat itu, karena pemahaman saya belum sekuat sekarang, pada saat itu saya menganggap tuduhan itu dari Tuhan. Dan itu membuat saya menjadi malas berdoa, menjadi semakin menjauh. Ya. Pernah itu seperti itu. Sampai-sampai saya marah sama Tuhan. Karena saya anggap dia selalu menuduh saya, kira-kira begitu. Ya. Tapi kemudian saya pahami, itu bukan dari Tuhan, itu dari musuh. Apa persenjataan kita menghadapi panah itu? Ini dia. Iya, senjata untuk mengalahkan panah tuduhan itu ialah perisai iman. Jadi imanmu harus kuat, imanmu harus engkau perkokoh setiap saat. Apa itu iman? Iman itu ialah mempercayai bahwa kita ini dikasihi oleh Allah, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengimani bahwa kita ini anaknya. Ini yang sering saya ajarkan menjadi tema sentral pengajaran saya, bahwa kita ini adalah anaknya. Ya. Kita harus memiliki iman itu bahwa kita ini anaknya. Meskipun kita saat ini barangkali masih suka jatuh bangun, masih suka bagaimana, tapi kita ini anaknya. Itu harus kita imani. Sama seperti anak saya ini. Dia mengimani bahwa saya itu bapaknya. Jadi meskipun dia berbuat belum sempurna perbuatannya, dia tahu dia belum sempurna perbuatannya. Tapi satu hal, mereka mengimani saya itu bapaknya. Tidak merasa tertuduh di hadapan saya. Nah, seperti itu juga lah hubungan kita dengan Allah, dengan Bapa. Kita memang sadar bahwa banyak lagi kekurangan kita di hadapan Dia. Tapi satu hal kita imani bahwa kita itu anaknya. Dan Dia sebagai Bapa bersabar kepada kita dan menggembalakan kita dalam hubungan kasih. Dan hubungan kasih ini yang harus kita pegang. Inilah yang kita imani, hubungan kasih. Kita mengimani bahwa Dia mengasihi kita, dan dengan mengimani hubungan kasih itulah kita terpanggil terus untuk kembali kepadanya. Ketika kita mengimani bahwa Dia mengasihi kita, maka kita punya keberanian untuk berbalik kepadanya. Ngerti nggak kira-kira? Sama seperti si anak yang hilang itu. Mengapa dia terpanggil untuk kembali kepada bapaknya? Salah satu karena persoalan yang sedang dia hadapi, dia kelaparan. Tapi bukan karena itu yang paling besar. Mengapa dia berani? Karena satu
dia percayai bahwa bapaknya mengasihi dia. Di dalam hatinya dia tahu bapaknya mengasihi dia. Itu yang membuat dia berani kembali kepada bapaknya. Begitu juga kita. Kita mengimani bahwa dia mengasihi kita. Karena itu kita jangan mau dikalahkan, terpanah oleh panah-panah musuh ini. Ketika panah itu tertancap di hati kita, maka kita menjadi lemah, bisa jatuh lagi. Jadi saudara-saudara, kita itu sedang berada dalam zona apa? Zona perang setiap saat. Bisa dipahami saudara-saudara? Amin. Oleh karena itu kita harus aktif memakai persenjataan rohani kita, perlengkapan rohani kita. Kebanyakan orang Kristen tidak ngerti memakai senjata itu. Diberikan oleh Tuhan kepada mereka senjata itu, tapi tidak ngerti cara memakainya. Tidak dipakai, akhirnya jatuh. Ya, jatuh. Penipuan dari si jahat itu juga panah, ya. Jadi kita juga disuruh oleh Rasul Paulus di sini untuk berdoa setiap saat, berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga supaya apa? Supaya tidak ada celah yang dapat dimasuki oleh musuh untuk mengintai kita. Karena musuh kita itu aktif untuk senantiasa mengintai kita. Kita itu malas melawan mereka, tapi mereka itu rajin mengintip kita. Musuh kita itu rajin mengintip kita, saudara-saudara, rajin. Dan mereka tahu betul lewat mana kita bisa jatuh. Lewat sebelah mana yang paling titik lemah dari si A ini, mana titik lemah dari bapak ini, mana titik lemah dari ibu ini, apa. Iblis tahu itu dan dia akan serang lewat itu. Akan fokus lewat itu. Seperti itu. Maka terus berdoa berjaga-jaga. Amin. Amin. Harus berdoa berjaga-jaga supaya apa? Supaya mereka tidak bisa masuk lewat celah-celah kita itu. Karena pasti kita punya kelemahan. Semua kita pasti punya titik lemahnya masing-masing, ya. Ada di antara kita yang mudah terbujuk, ada yang kuat, ada yang berani tegas, tapi ada yang mudah terbujuk-bujuk, ya. Itu mungkin titik lemah seseorang, mudah terbujuk contohnya, sehingga dia mudah terpengaruh. Ada yang tidak mudah terpengaruh. Nah, titik ini bagaimana caranya, titik kelemahan dia ini, supaya itu tidak ada celah dipakai iblis di situ mengintai dia? Berdoa berjaga-jaga hingga titik kelemahannya itu tertutupi, tidak ada yang mengintai di situ. Ada yang melindungi titik lemahnya itu. Ada malaikat Tuhan di situ bekerja. Bisa dipahami saudara-saudara? Itu sebabnya kita berdoa. Doakan titik lemahmu. Apa? Engkau tahu di mana titik lemahmu. Ya, engkau yang tahu. Mungkin titik lemahmu adalah amarahmu misalnya. Mungkin kesabaranmu, ya. Mungkin ketidaksetiaanmu contohnya, ketidakkomitmenanmu, titik apapun titik lemahmu. Berdoa, doakan titik lemahmu itu. Supaya jangan menjadi lubang mengintai bagi si jahat memanah kita. Amin saudara-saudara. Amin. Jadi kita harus menggunakan segala persenjataan Allah. Demikian juga pakai pedang roh, ya, pakai pedang apa? Roh. Pedang roh. Pedang itu senjata untuk melawan. Jadi kita harus menyerang. Kita tidak hanya bertahan melawan serangan musuh, tapi juga kita bisa menyerang dia. Ya. Kita harus membiasakan diri menyerang musuh. Jadi saat kita berdoa mengusir setan, saat kita berdoa mengusir pekerjaan si jahat, saudara harus tahu bahwa itu bukan sekedar kumur-kumur yang menurut kebiasaan. Karena kita terbiasa di gereja karismatik Pentakosta terbiasa mengusir setan, jangan hanya sekedar kebiasaan saja. Tapi ingat, ketika engkau melakukan itu, engkau sedang menyerang musuh. Amin. Kita menyerang musuh. Dalam nama Yesus aku hancurkan pekerjaan si jahat. Dalam nama Yesus aku menghancurkan serangan-serangan iblis yang menghasut orang-orang ini. Aku hancurkan. Harus menyerang. Ya. Saya setiap hari ketika mengalami tekanan, saya menyerang. Di alam roh saya serang.
kekuatan penghasut awan gelap saya serang. Seperti itu. Aku menghancurkan kekuatan penghasut. Aku menghancurkan kong kali kong, aku menghancurkan semua begini. Saya serang. Nah, kita juga harus sering pakai itu. Amin, saudara-saudara. Pakai itu. Jangan malah kita menikmati yang namanya ketakutan. Kita ketakutan. Merasa terjepit. Ya. Tidak berdaya, padahal di tangan kita, di pundak kita, di tangan kita ada senjata yang canggih. Ya. Pasukan musuh kita itu sebetulnya senjata dia itu lebih banyak gertak sambalnya saja, saudara-saudara. Gertak sambalnya, otaknya, ya. Kemampuannya menipu, kemampuannya memanipulasi pikiran kita sebetulnya. Kekuatan terbesar dari musuh kita yang tersisa. Kenapa? Karena mereka ini sudah dilucuti oleh Yesus Kristus di kayu salib. Telah dilucuti. Yesus telah melucuti musuh kita. Ibaratnya mereka itu kayak preman. Kayak preman di pasar. Senjatanya cuma tato. Tato tengkorak sama otot yang besar yang mengerikan. Kita anak-anak Allah mungkin berbadan kecil. Dia preman besar yang berotot besar. Tapi senjata dia cuman gertak sambal dan tatonya. Di tangan kita ada senjata canggih. Senjata otomatis. Meskipun kita kecil, kita kurus. Dia preman hebat, preman besar badannya, raksasa. Tapi senjata kita jauh lebih kuat dari senjata dia. Ketika dia menggertak kita, sangat konyol kalau kita ketakutan. Harusnya kita todong senjata kita itu sama dia. Apa kau bilang, ha? Todong. Betul tidak? Memang tampangnya preman, iya kan? Musuh kita itu tampangnya preman. Badan kita kecil, tapi dia nggak ada senjatanya kecuali cuma gertak sambal, mungkin pisau lah, ya kan? Sebilah pisau. Kita punya senjata, dikaruniai senjata yang canggih. Kalau kita nggak pakai ini, gemetar kita. Ampun bang, kan begitu. Harusnya kita arahkan senjata kita. Sama seperti Daud, ya kan, mengarahkan hambalangnya kepada si Goliat. Arahkan senjata kita. Apa kau? Tembak, das, dalam nama Yesus. Begitu. Jadi kita harus terbiasa memakai persenjataan kita. Amin. Ada situasi-situasi tertentu di mana sebetulnya situasi itu ditimbulkan oleh si jahat. Ini juga harus diserang. Ya, harus diserang. Amin. Saya kasih contoh, ya. Dulu sekali, ini dulu lah ya. Dulu sekali ketika istri saya ini baru-baru berjualan di pasar waktu itu, jualan emas. Selama berhari-hari tidak ada lakunya. Jadi mula-mula dia sabar. Tapi setelah 3-4 hari tak ada yang laku, akhirnya dia menjadi malas lah. Capek kali laku sini ke pasar ini, tidak laku. Udahlah, gak usah lagi aku jualan. Itu dibilang istri saya ini, ya kan, gak usah lagi jualan. Masa iya 3-4 hari nggak laku serupiah pun, habis di ongkosnya jadinya, kan begitu. Nah, biasanya saudara-saudara selalu ada lakunya. Biasanya selalu ada lakunya. Saya analisa ini. Ini bukan hal yang biasa. Gitu. Karena orang lain laku, ada lakunya masing-masing. Kok istri saya enggak? Padahal jualannya enggak berubah, gitu kan? Dari kemarin-kemarin begitu juga jualannya, itu juga. Dan sehari-hari ada lakunya. Ini kenapa ini? Dalam hati saya. Hari kedua masih saya anggap normal. Hari ketiga saya mulai curiga. Ini kayaknya enggak normal lagi. Hari keempat dia mengeluh, nggak mau lagi katanya kerja. Ya, saya langsung yakin ini pasti pekerjaan musuh. Ini. Lalu petang itu saya sudah pasar mau tutup, saya masuk ke kios kami. Lalu saya berdoa di situ, saya menghalau segala, saya serang semua. Apapun yang ada di pikiran, di bayangan saya, pekerjaan si jahat, saya hancurkan semua. Kalau ada santet saya hancurkan, kalau ada guna-guna saya hancurkan, kalau ada penghalang-penghalang semua di udara saya hancurkan, kalau ada semua lah. Saya serang semua pekerjaan si jahat. Ya.
pencuri, belalang pelam, saya hancurkan semua. Dalam nama Yesus, saya katakan, saya menghancurkan semua pekerjaan setan, pekerjaan jin yang membuat ini tidak normal. Ya. Karena saya analisa ini nggak normal. Gitu. Kalau normal sih nggak apa-apa, itu biasa kan. Tapi ini kayaknya nggak normal dalam hati saya. Karena sudah berhari-hari, 3-4 hari gitu kan. Lalu saya serang. Amin. Kemudian besoknya pagi kami berangkat kerja lagi. Ya kan, berangkat kerja lagi. Siangnya saya jam istirahat pergi ke kios kami. Saya tengoklah istri saya ini udah senyum-senyum dia kan. Dia bisik sama saya. Tahu nggak bang? Lakuku tadi pagi ini setara sama 3 hari. Setara dengan 3 hari, laku 3 hari. Puji Tuhan. Berarti memang betul analisa saya, ini pekerjaan si jahat. Jadi saudara-saudara, ketika engkau suatu hari mengalami sesuatu yang bersifat kebuntuan seperti itu, coba analisa dia. Coba analisa, ini normal enggak? Kalau normal ya sudah, terima saja, mungkin itu sebagai ajang untuk melatihmu bersabar. Tapi kalau engkau melihat bahwa ini sudah tidak normal lagi, enggak lazim lagi, coba bayangkan bahwa ada pekerjaan musuh di belakang ini gitu loh. Ini pasti pekerjaan musuhku. Ya sudah, karena kita punya musuh, kita serang musuh itu. Iya kan? Itu akan terbukti nanti. Ketika sudah kita serang, ternyata berdampak sesudah kita serang musuh kita hancurkan benteng-benteng musuh di atas persoalan itu, ternyata sesudah itu persoalan itu menjadi cair lagi, menjadi selesai lagi. Itulah membuktikan bahwa memang itu tadinya adalah pekerjaanmu musuh. Tapi kalau ternyata tidak ada hasilnya, tidak ada perkembangannya, perubahannya, kita bisa yakin ini alamiah, ini natural, kan seperti itu. Ini alamiah. Sama seperti dulu pernah kami melayani seorang perempuan, ya, seorang gadis. Kita bikin KKR waktu itu kan, bikin KKR. Dia salah seorang yang didoakan ke depan. Lalu si pengkhotbah mendoakan satu-satu. Banyak yang mengalami kelepasan. Tapi si perempuan ini berguling-guling, gak mau lepas. Sampai ibadah selesai masih dia teriak-teriak begitu. Akhirnya kami panitia, kami bawa dia ke ruangan. Terus saya lihat ibu-ibu panitia masih mencoba menengking si roh jahat ini. Dalam hati saya, ini kayaknya bukan roh jahat lagi. Masa ia kuat kali roh jahatnya, tahan kali di situ. Ini bukan pekerjaan roh jahat lagi. Pasti ada sesuatu nih yang harus diselesaikan gitu kan. Nah, jadi akhirnya setelah kita bujuk-bujuk si perempuan itu, ternyata itu di dirinya sendiri gitu. Dia ternyata mengalami kepahitan yang sangat berat tentang bapaknya. Jadi dia saat itu bukan butuh serangan terhadap musuh atau tanking, melainkan butuh penghiburan, ya kan? Dia butuh konseling. Lalu kemudian di tempat rumahnya kami konseling, dan puji Tuhan dia mengalami kepulihan pada waktu itu. Ya, jadi artinya karena kita kan ada keterbatasan mata kita, iya kan? Ada keterbatasan mata kita karena mata kita tidak bisa melihat ke alam roh. Yang jelas kita tahu ada persoalan ini sedang saya hadapi. Apakah ini normal dari manusianya ataukah ini ada pekerjaan setan, ya kan? Kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihat. Tapi kita bisa coba analisa dan kita bisa praktekkan, misalnya ada saatnya kita serang musuh itu. Kalau memang ternyata berubah, kita yakin ini musuh kita. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kita harus mau memakai segala persenjataan rohani kita. Amin. Itu dia, apalagi di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Jangan sampai kita yang sudah tinggal sedikit ini terlalu nyaman diserang oleh musuh kan. Dikipas, ya kan? Ada 2 macam angin kan? Angin badai sama angin sepoi-sepoi, yang angin dari laut, angin sepoi-sepoi dari laut itu kan. Sama angin badai puting beliung kayak kemarin. Nah, kira-kira angin yang paling mampu menjatuhkan monyet dari pohon, angin yang mana?
Rupanya angin sepoi-sepoi. Kenapa? Angin badai. Ketika angin badai datang menggoncang pohon, monyetnya itu berpegang kuat kepada ranting-ranting pohon itu. Makin kuat dia berpegang sehingga dia aman. Tapi ketika mulai datang angin sepoi-sepoi, ya kan? Dikipas, ngantuklah dia kan si monyet ini. Begitu dia ngantuk tertidur dia. Jadi rupanya angin yang mampu menyatukan si monyet ini angin sepoi-sepoi, bukan angin yang kuat badai itu. Jadi kenyamanan itu sangat besar potensi untuk menjatuhkan kita. Oleh karena itu kita jangan nikmati kenyamanan. Amin. Jangan nikmati kenyamanan. Saya berharap kumpulan kita ini jangan ada yang menikmati kenyamanan itu. Ambil tetap perkara-perkara rohani, ya kita ambil itu, ya. Bisa dipahami, saudara-saudara? Jadi yang mau saya katakan, kita ini sedang dalam zona berperang. Amin. Engkau sedang ada dalam zona berperang selama di bumi ini. Kita itu adalah prajurit Kristus. Harus banyak kita belajar dari prajurit, dari tentara. Ya. Kalau kita orang yang sedang berada dalam zona perang melawan musuh-musuh kita, tapi tidak punya karakter tentara, mudah kita kalah. Jadi saudara harus bisa membayangkan seorang tentara itu seperti apa mentalnya, karakternya. Mereka tidak cengeng, ya kan? Jadi kita pun nggak boleh cengeng. Amin. Kita harus membayangkan diri kita ini seorang tentara, seorang prajurit. Seperti itu. Kalau kita cengeng, mudah kita nanti merajuk, ya kan? Merajuk lagi. Akhirnya harus dibujuk lagi. Nah, harus dirayu-rayu, dihibur lagi. Seperti itu. Kapan nanti kita menjadi dewasa rohani? Amin. Pelajarannya bisa masuk hari ini, saudara-saudara? Bisa? Amin. Simpan pelajaran kita hari ini. Pakai semua persenjataan rohani yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Engkau sudah memberikan kami Tuhan perlengkapan rohani dari sorga. Biarlah kami semua cakap untuk menggunakan senjata itu. Biarlah kami Tuhan latihan untuk menggunakan senjata itu supaya kami boleh mengalahkan pekerjaan musuh yang senantiasa mencoba mengintai kami. Oh Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau urapi kami semua satu persatu. Juga Tuhan teman-teman kami yang tidak hadir hari ini, Engkau urapi mereka supaya mereka juga Tuhan boleh memakai persenjataan rohani yang sudah Engkau berikan kepada mereka. Supaya kami betul-betul menjadi prajurit yang setia, prajurit yang berkomitmen Tuhan Yesus, prajurit yang tetap melangkah dengan tegak dan tidak dikalahkan oleh kenyamanan apapun Tuhan Yesus. Latihlah kami, ajarlah kami tetap Tuhan menjadi seorang yang berkarakter prajurit yang memiliki disiplin rohani yang kuat. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh tertanam di hati kami pribadi lepas pribadi. Urapi semua anak-anak-Mu yang mendengar, urapi kami semua Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami menerima firman-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin.